Tenang, nggak usah, karena di dalam kelas ini akan di-recording dan ditaruh di website EduKelas. Nah, untuk pertama-tama kan sebelum mulai acara yakni tentang materi esai, sebelumnya Ayun akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu Kak Satria selaku pembicara terkait materi tersebut. Nah, untuk CV dari Kak Satria sendiri sebagai berikut. Oke, Kak Satria itu lahir di Padang dengan nama lengkap Putra Satria pada tanggal 7 Januari 1998 dan berpendidikan di MAN 1 Kota Serang, terus mahasiswa Prodi Studi Sosiologi Universitas Brawijaya Indonesia. Pengalaman organisasi Kak Satria sendiri yakni Ketua OSIS MAN 1 Kota Serang 2016, Ketua 2 Forum, dan yang Ketua 2 Forum OSIS Kota Serang 2017, Staf Kementerian Aksi dan Strategi BEM Visip UB 2018, Staf PSDM Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi 2019, serta penalaran Badan Riset Sosial Visip UB 2019, Ketua Komisi 3 DPM Visip UB 2020. Adapun terkait dengan pengalaman kepanitiaannya, Kasatria itu pernah menjadi Divisi Acara Pemilu Visip UB 2018, Ketua Pelaksana Diskusi 2019, CO Acara Lomba Esai Nasional Baris Visip UB 2019, Korlap Internal PKK Maba Visip 2019 sampai 2020. Nah, pengalaman kerjanya sendiri itu yakni asisten praktikum lab sosiologi Universitas Brawijaya 2019 sampai sekarang. Adapun keahlian dari Kak Satria yaitu Microsoft Office, Public Speaking, Writing, SPSS, Project Management, Negosiator. Adapun penghargaan dari Kak Satria yaitu juara 2 PKM Maba, FISIP, dan yang lain, dan seterusnya. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin menghubungi Kak Satria, bisa banget untuk mencatat kontak yang sudah disediakan oleh Kak Satria di sampingnya. Oke, selanjutnya jangan lupa juga untuk teman-teman yang sudah hadir untuk mengisi link presensi terkait kehadiran kalian semua di acara Visip EduKelas ini di kelas esai. Nah, selanjutnya akan dimulai juga materi yang akan dibawakan oleh Kak Satria terkait dengan kelas esai. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Satria. Oke, terima kasih Ayu. Sebelumnya apa suaraku sudah terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Kak. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ayu dan teman-teman BEM, terutama BEM Visip tahun 2021 ini sebelumnya sudah berkenan mengundang aku untuk menjadi pemateri dalam EduKelas ini. Sebelumnya sih aku perlu konfirmasi beberapa hal ya sebenarnya tentang tentang pertama tentang stand positionku, yang kedua tentang tadi beberapa CV yang dijelaskan. Jadi itu ada beberapa kesalahan. Sebenarnya itu aku belum rubah. Jadi sebenarnya nggak begitu penting tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi pertama aku kelahiran itu adalah November sebenarnya dan tahun 1999. Cuman karena ada beberapa hal akhirnya itu bukan tipe ya, dalam artian harus mengikuti dan ceritanya sangat panjang sebenarnya. Intinya itu. Yang kedua, aku sekarang udah tidak lagi menjadi asisten praktikum karena sudah lewat masanya gitu kan. Ini sekarang udah masa liburan kita kan, hampir menuju liburan. Nah, sebelumnya salam kenal sekali lagi, aku Putra Satria, biasa dipanggil Satria, Sosiologi 2018. Nah, dalam EduKelas kali ini itu kita akan mau bicara soal cara mencari sumber dan referensi dan menilai sumber tersebut kredibel atau tidak. Pertama,
aku kira topik yang semacam ini itu kan sangat teknis dan sangat sangat teknis dan suatu hal yang dapat kita semua pelajari secara mandiri gitu. Teman-teman, hari ini ketika kita di dunia new media dan di kemudahan akses dan informasi, banyak banget nih buku-buku, teknologi atau bahkan konten-konten di internet itu menyediakan hal-hal yang semacam ini gitu untuk sekedar kita tahu gimana caranya. Nah, mungkin dalam kapasitas ini aku lebih kepada menambahkan selama kuliah ini gitu, hal-hal yang mungkin aku praktikkan dan itu aku kira bermanfaat dan fungsional banget buat kita ketika kita sedang melakukan proses-proses pembuatan karya tulis ilmiah gitu. Nah, sekarang bisa di next. Jadi setidaknya nanti kita akan ngobrolin 4 topik. Yang pertama adalah apa itu sendiri sumber dan referensi itu sendiri di dalam konteks penulisan atau penelitian ilmiah. Kemudian kita akan bicara apa yang perlu dilakukan terhadap data yang telah kita kumpulkan. Yang kedua adalah cara mencari, ketiga maksudku, cara mencari referensi secara efektif dan efisien. Dan yang keempat tentang bagaimana cara kita menilai kredibilitas suatu sumber tersebut atau data tersebut. Silakan di next. Nah, jadi teman-teman, jadi sebenarnya kalau kita bicara sumber dan referensi itu intinya pada akhirnya kita sedang bicara mengenai data. Data ini di dalam, seperti teman-teman ketahui juga, di dalam di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang mahasiswa, data itu merupakan memiliki power yang sangat kuat dan sangat menjadi kunci utama kita dalam beraktivitas secara akademis. Ketika kita menuliskan gagasan atau ide kita dan berbagai bentuk aktivitas ilmiah lainnya, kita harus berangkat daripada data atau sumber rujukan yang jelas dan dapat dipercaya. Nah, kemudian data itu sendiri apa gitu? Dan dalam konteks esai misalnya, ketika kita bicara soal kursus esai ini, data itu uh, biasanya kita gunakan sebagai bentuk landasan atau stance argumentasi yang mau coba kita tawarkan kepada pembaca. Jadi dia sifatnya itu akan menjadi penguat argumentasi yang mau coba kita sampaikan. Kemudian juga dia juga bisa menjadi satu alasan dan juga uh, pertimbangan kenapa kemudian misalnya ketika kita sedang membuat esai di latar belakang bahwa kemudian masalah yang coba kita angkat itu cukup urgent dan penting untuk kita jadikan suatu fokus untuk dicarikan solusinya melalui esai yang kalian buat nanti. Nah, itu harus berangkat dari data yang jelas. Nah, teman-teman juga pasti tahu bahwa data kemudian terbagi menjadi 2 jenis secara umum. Pertama, ada data yang bersifat kualitatif, ada yang data bersifat kuantitatif. Secara sederhana, nah itu kualitatif, deskripsi terhadap suatu hal gitu, yang kemudian bisa juga kutipan tokoh, itu tuh sifat datanya bersifat kualitatif. Kalau data-data yang bersifat kuantitatif, itu biasanya data yang bersifat angka-angka atau statistik, yang biasanya sekian persen orang Indonesia mengalami susah tidur misalnya di masa pandemi, misalnya, gitu, dan lain sebagainya. Nah, data yang sifatnya 2 ini, itu kemudian mereka itu tersebar atau terdistribusi di berbagai macam sumber atau platform yang ada. Nah, nanti kita bicara soal apa aja sih sumber literatur ilmiah yang dapat kita rujuk ketika kita membuat suatu karya tulis ilmiah, dalam hal ini esai. Next, silakan. Nah, setidaknya di sini aku cuman bisa merangkum 5 jenis sumber referensi gitu ya, sumber ilmiah, karya tulis ilmiah atau esai. Tapi sebelum menjelaskan ya sesuatu lebih jauh,
pertama aku harus bilang bahwa banyak dari kita itu ketika sedang membuat esai eh, akan terfokus, akan tersibukkan dengan mencari, misalkan kita kita ikut lomba esai, ada poster temanya apa, kemudian kita akan menurunkan atau breakdown tema tersebut menjadi sub-sub tema, kemudian topik yang mau kita angkat. Nah, seringkali dari kita prosesnya itu adalah berimajinasi, dan mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada kata-kata ATM, amati, tiru, dan modifikasi, yang sering disampaikan oleh teman-teman di FISIP, yang dulu juga aku disampaikan oleh seniorku ke aku. Oke. Tapi ternyata menurutku setelah berjalannya waktu, hal itu kurang efektif ternyata. Maka hal yang pertama perlu dilakukan itu ternyata adalah apa sih gitu ya kan. Setelah kita dapat tema, kemudian kita mau fokuskan tema kita kepada salah satu jenis bikin. Nah, ternyata yang perlu kita lakukan adalah kita perlu melakukan penelusuran ilmiah terlebih dahulu secara metodologis, yang biasanya disebut sebagai penelitian terdahulu gitu. Nah, penelitian terdahulu ini itu perlu dilakukan di awal, ketika sebelum kita memulai membuat latar belakang dan rumusan masalah. Ini cukup apa ya, cukup tidak umum bagi sebagian orang, aku kira, karena kebanyakan dari kita pasti saat memulai karya tulis ilmiah atau tulis ilmiah akan berangkat dari latar belakang dulu. Uh, Prosesnya menuju latar belakang dan lalu setelah itu rumusan masalah. Ternyata setelah dari proses perjalanan ini, mulai dari dalam lomba esai, terus kelas, dan juga menyusun proposal penelitian misalnya, skripsi, ternyata yang perlu dilakukan adalah kita mencari tahu dulu, kenali dulu kondisi sosial atau kondisi real politiknya, misalnya berkaitan dengan tulisan politik terkait isu yang mencoba kita angkat. Kita kenali dulu mereka. Caranya gimana? Kita perlu melakukan penelitian terdahulu dengan cara mengklasifikasikan menjadi dua hal. Nanti ada contoh gambar. Yang pertama adalah kita perlu melakukan penelusuran data sekunder sifatnya yang non-jurnal. Itu misalnya pemberitaan, artikel yang disediakan di apa namanya, di website-website yang seperti contohnya Tirto ID terus atau lain sebagainya. Nah, setelah itu kita kumpulkan, kita collecting, baru kita melakukan penelusuran data sekunder sifatnya jurnal yang ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi setelah kita tahu kondisi realnya, baru kita mulai mencoba membangun rumusan masalah dan membangun satu latar belakang yang kuat, fondasi latar belakang yang kuat. Maka kan sering sekali juga terjadi dalam penulisan esai misalnya, kita pada akhirnya menggunakan data atau mencari data sekedar untuk memperkuat argumen saja gitu. Jadi kita seolah-olah bagaimana caranya data ini tuh fungsional sama argumentasi kita gitu. Jadi base-nya bukan kondisi real, tapi kita mencoba untuk menguatkan bahwa ini masalahnya kayak gini. Tapi itu berangkat masalahnya dari si peneliti atau dari si penulis itu sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kondisi real. Oleh karena itu sebenarnya penting bagi kita untuk memulai mengenali kondisinya dulu dengan melakukan penelusuran data sekunder tadi dengan ke non-jurnal. Baru setelah itu jurnal. Kita lihat nih perkembangan terbaru mengenai riset atau penelitian semacam itu sudah sampai sejauh apa. Apakah sudah banyak orang membahas hal semacam itu atau belum. Dan kemudian temuan mereka apa. Nah, nanti lebih lanjutnya akan ada di slide yang akan datang. Nah, setidaknya 5 jenis sumber yang bisa kita jadikan referensi itu yang ada di layar teman-teman. Pertama misalnya artikel atau jurnal ilmiah, yang biasanya artikel atau jurnal ilmiah ini kan merupakan suatu produk intelektual berbasis keilmuan yang spesifik. Misal ada jurnal sosiologi atau jurnal ilmu pemerintahan atau jurnal masyarakat, itu jurnal sosiologi juga dari Universitas Indonesia, ada jurnal macam-macam jurnal. Dia biasanya spesifik berkaitan dengan suatu bidang keilmuan tertentu. Nah,
hal ini dapat dijadikan referensi atau sumber yang cukup kuat untuk suatu penelitian atau esai. Kenapa? Karena dia merupakan hasil dari proses penelitian yang menggunakan metodologi yang jelas. Dan biasanya mereka yang masuk dalam jurnal-jurnal ilmiah ini, apalagi terakreditasi, maka kredibilitas atau kemudian mereka itu diakui lah secara keilmuan bahwa mereka bicara tentang itu dan meneliti tentang hal tersebut. Nah, yang kedua itu bisa berupa seminar atau proceeding misalnya. Ini nggak jauh beda sebenarnya, prosesnya sama kayak jurnal, tapi dia kemudian diseminarkan gitu. Dan ini sifatnya seminar ilmiah. Mohon maaf ya teman-teman, sepertinya koneksi dari Kak Satria lagi gangguan, jadi Kak Satria keluar dulu. Nanti kita tunggu Kak Satria. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk isi presensi yang sudah dikirimkan. Kembali, oke. Kak Satria udah gabung lagi. Oke Kak, silakan Kak. Oke, sorry ya. Udah lancar ya. Tadi kayaknya internet di tempatku sedikit bermasalah. Iya Kak, tadi tentang mulai ke seminar Kak, tentang seminar ilmiah gitu. Ya. Nah ya, salah satu jenis sumber rujukan yang bisa kita gunakan juga adalah seminar ilmiah gitu. Seminar ilmiah ini biasanya berupa proceeding yang eh, yang dia udah melalui proses editing gitu, udah melalui review, peer review dari beberapa ahli. Misalnya seminar ini, proceeding ini tuh mengundang misalnya tokoh-tokoh misalnya dari kementerian atau profesor dari bidang tertentu yang ikut bicara di sana di seminar tersebut. Nah, biasanya ini juga dapat kita jadikan sebagai rujukan atau sumber rujukan ilmiah. Nah, kemudian ada tesis, ada disertasi. Nah, kenapa skripsi kemudian itu nggak jarang sekali digunakan untuk dijadikan suatu sumber rujukan? Apakah boleh atau enggak misalnya? Kenapa harus langsung ke di tesis dan disertasi? Menurut beberapa diskusiku sama dosen misalnya, kenapa kemudian skripsi itu nggak bisa dijadikan rujukan? Bukan berarti skripsi tidak melalui proses metodologi ilmiah yang dapat dipercaya gitu, atau proses yang layak. Tapi ketika kita melakukan pengutipan untuk suatu karya tulis, itu biasanya harus memperhatikan background atau siapa sebenarnya penulis itu atau pembuat karya tersebut. Nah, maka dari itu untuk level sesama S1 untuk mengutip skripsi itu bukan tidak boleh secara secara saklek gitu, tapi disarankan untuk mencari sumber lain gitu ya bicara hal serupa. Kecuali si skripsi ini, hasil skripsi tersebut, laporan tersebut telah diproses menjadi sebuah jurnal ilmiah. Nah, itu kan baru kemudian dapat dijadikan suatu rujukan karena dia telah melalui proses review dan lain sebagainya di platform jurnal tertentu. Seperti itu. Jadi kalau masih berupa skripsi murni, itu nggak bisa kita rujuk atau kita jadikan suatu uh, referensi. Nah, kalau tesis dan disertasi, karena mereka ini uh, levelnya udah tinggi daripada S1 lah secara jenjang akademisi di Indonesia, maka cukup kuat gitu dan dapat dijadikan rujukan. Nah, selanjutnya yang
ke keempat ya, itu adalah buku. Nah, buku jelas sumber yang sangat vital dan kunci, bahkan semuanya berangkat dari buku. Semua proses-proses atau bentuk atau produk-produk intelektual itu pasti berangkat dari buku. Nah, buku, tapi kita juga perlu mengidentifikasi jenis-jenis buku. Ada buku yang sifatnya akademis dan non akademis. Jadi kalau misalnya novel atau buku-buku yang lainnya itu kan, kalau untuk suatu jenis tulisan yang berkaitan dengan uh, bicara soal topik keilmuan spesifik, maka kita harus benar-benar jeli dan detail mengidentifikasi jenis buku tersebut. Nah, yang kelima itu adalah media atau internet. Nah, di era perkembangan teknologi sekarang dan informasi itu, media dan internet itu sangat sangat membuka ruang banyak sekali informasi yang bertebaran, bahkan terlalu banyak hari ini kalau aku pikir. Kenapa terlalu banyak? Akhirnya salah satu sisi lain di media atau internet itu adalah karena aksesnya terbuka untuk siapapun, artinya siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, background Anda dapat menuliskan apapun gitu. Dan celakanya ketika seorang penulis atau peneliti misalnya mengutip dari internet dan tidak mengetahui siapa orang yang menulis, kemudian latar belakangnya, ya bisa jadi uh, kita tersesat dalam informasi yang ada. Kan begitu juga cara kerja hoax yang berkembang hari ini gitu. Ketika semuanya itu kita kebanjiran informasi dan berita yang uh, belum tentu apa ya, kepercayaan nilai kredibilitas itu dijamin gitu. Maka tapi bukan berarti juga tidak bisa, tapi perlu kita banyak layer yang harus kita perhatikan dan kita harus lebih jeli. Nah, biasanya kalau di media atau internet itu berupa apa aja sih? Ada artikel, ada berita, ada data atau informasi yang diambil dari situs pemerintah misalnya. Nah, itu hari ini mereka juga open data, beberapa kementerian mereka melakukan open data, itu dapat kita rujuk. Nah, kalau yang sumbernya kayak gini, itu insya Allah jelas gitu. Kemudian ada blog atau tulisan dari para pakar yang telah diakui dalam bidangnya. Kemudian juga ada situs resmi organisasi, misalnya kayak LSM atau NGO, itu kayak ICW, kayak OKI, kayak BPS, dan lain-lain. Dan jurnal elektronik dari berbagai macam platform yang mereka membuka atau open access. Kayak gitu. Mungkin bisa di next. Jadi secara umum sumber-sumber ilmiah itu seperti yang digambar tadi. Selanjutnya itu, nah, cara mencari sumber. Nah, mungkin kalau terlalu kecil aku ini aja. Oh ya, sip, bisa di, di Zoom ya. Nah, cara mencari sumber secara sederhana dan secara umum, ini aku ambil gambarnya dari Sentara Vidya Utama.co.id. Jadi, ya, jadi pertama itu banyak banget sebenarnya platform yang menyediakan data-data berupa arsip, berupa jurnal, berupa apalagi ya, hal-hal lain yang bisa dijadikan sumber rujukan. Itu seperti e-resource, Perpusnas, LIPI, Lipgen, terus juga Irjen.com, dan lain sebagainya. Ada ResearchGate, ada Google Scholar yang paling common di kita, terus ada portal Garuda, dan lain sebagainya. Itu banyak banget sebenarnya untuk kita jadikan rujukan. Atau bisa juga dari apa namanya, media-media seperti Kompas TV, terus juga Tirto ID dan lain sebagainya. Yang kayak gitu tuh bisa kita jadikan satu rujukan. Caranya ya misalnya tinggal kalian buka internet, terus kalian ketik aja, terus datanya oh ini bisa dipakai gitu. Nanti baru kalian bisa gunakan perangkat lain untuk apa namanya, mengutipnya gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya dalam proses ini itu adalah bagaimana cara kalian mengutip dan memparafrasenya. Selanjutnya mungkin.
Ini yang aku bilang, lanjutan itu gunakan perangkat lunak seperti Mendeley, manfaatkan dengan baik eh, perpustakaan kampus dan teman-teman yang beda universitas. Jadi maksudnya apa? Memanfaatkan dengan baik apa namanya kampus arsip atau library kampus itu ternyata teman-teman dalam proses penelitian ini nanti atau kalian bisa mencari data itu bisa banget dari data-data yang disediakan di kampus gitu. Banyak dari kita tuh kurang memanfaatkan hal tersebut gitu. Padahal NIM dan ID kita itu sangat besar banget kegunaannya. Apalagi di kampus besar seperti UB, UI, atau UGM. Mereka punya banyak resource, sumber-sumber ilmiah yang bisa kita gunakan. Tapi banyak kita nggak terbiasa menggunakannya gitu. Jadi bahkan sampai jurnal terakreditasi pun tersedia gitu. Dan data-data lainnya. Nah, maka manfaatkan dengan baik fasilitas itu gitu. Bahkan ada beberapa platform jurnal atau jenis-jenis jurnal terakreditasi yang harusnya berbayar, tapi karena kita bekerja sama dengan kita menjadi mahasiswa UB, misalnya, kita punya kesempatan untuk dapetin itu secara gratis dan open access selama kita menjadi mahasiswa gitu. Dan lain sebagainya. Jadi itu dimanfaatkan. Termasuk juga teman-teman yang beda universitas. Jadi sepengalamanku waktu ketika nyusun proposal penelitian misalnya kemarin atau pernah beberapa kali membuat satu artikel gitu ya. Aku nggak ada nih sumbernya nih, udah nggak dapat di mana-mana karena jenis jenis topik yang mau aku angkat misalnya cukup langka atau jarang dibahas oleh kebanyakan orang. Akhirnya aku coba kontak temanku yang di beda universitas karena aku temukan ternyata yang udah bahasin itu misalnya di UI atau di UGM. Kontak temanku tuh minta tolong dia downloadin itu karena yang bisa akses pasti mahasiswanya gitu kan. Nah, itu tuh penting banget. Jadi relasi modal sosial yang semacam itu bisa banget bermanfaat banget dalam proses kita melakukan pengutipan atau mencari sumber gitu. Termasuk juga bahkan sumber yang ada di internasional gitu. Banyak juga beberapa kali gitu ya teman dan dosenku atau mungkin aku pernah membantu dosen untuk membuat satu penelitian. Aku tanya sumber ini dapat dari mana? Ternyata dia dapat dari koleganya di misalnya ada di Leiden atau yang ada di internasional gitu, kampus internasional lainnya. Nah, itu bisa banget untuk dijadikan cara. Jadi manfaatkan teman-teman SMA kalian yang udah di kampusnya masing-masing gitu kan. Ketika mereka eh, kalian tahu di kampus mereka tuh ada data yang kalian butuhkan, kalian bisa minta. Tuh, bisa di next. Sebenarnya eh, itu semua tuh dirangkum sama aplikasi ini aku kira. Proses mencari data yang efektif dan efisien dan kemudian mungkin kredibel. Ada aplikasi dan mungkin banyak aplikasi lainnya penyedia semacam ini itu untuk melakukan pengutipan. Tapi yang biasa kita gunakan di FISIP itu biasanya Mendeley. Nah, Mendeley ini tuh suatu aplikasi yang digunakan seorang scholar atau peneliti misalnya untuk melakukan pengutipan di ketika dia membuat karya tulis ilmiah. Termasuk di Mendeley ini juga kita bisa mencari sumber tersebut. Jadi kalau teman-teman perhatiin di gambar itu tuh ada literatur search. Nah, klik di situ, tulis saja kata kuncinya. Misalnya kalian mau bicara soal apa namanya politisasi lingkungan misalnya, atau kalian mau bicara soal ekologi atau agraria, kalian klik kata kunci itu, ntar mereka keluar semua jenis karya tulis atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, yang sudah diterbitkan tentunya, kan kalian bisa kutip dan kalian bisa rujuk siapa sumber penyedianya secara online dan kalian bisa download. Biasanya open access. Seperti itu. Nah, ini kebetulan rujukan atau literatur yang aku gunakan beberapa ketika melakukan proses penyusunan karya tulis ilmiah atau dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Jadi setelah kalian download misalnya sumbernya, source-nya baru kalian input ke dalam data di Mendeley gitu. Dan ketika kalian mau mengutip, kalian bisa klik itu harusnya sudah tersambung dengan apa namanya dengan Microsoft Word kalian gitu. Jadi itu caranya ada, mudah banget bisa dicari di internet. Dan nanti kalian bisa kutip semacam itu. Dan
versinya itu bisa apa, asa, dan lain sebagainya, bisa disesuaikan. Jadi rekomendasiku gunakanlah Mendeley untuk memudahkan kerja kalian. Next, silakan. Nah, ini yang paling penting ini. Aku kira di dalam proses mencari sumber, itu setelah kita mendapatkan sumber, apa yang perlu kita lakukan terhadap mereka, atau terhadap data tersebut gitu. Mungkin sebagian banyak yang menggunakan misalnya dia kutip kata kuncinya, poin pentingnya, habis itu dia taruh di Word misalnya untuk kutipan tersebut dan lain sebagainya. Tapi untuk memudahkan, aku kemarin melakukan hal semacam ini. Jadi ini berupa penelitian terdahulu yang aku lakukan. Jadi pertama aku melakukan penelusuran data sekunder non-jurnal dulu. Aku bikin kolom-kolom semacam ini, itu isinya nomor, terus nama data sekunder, misalnya BPS, terus kemudian judulnya apa, misalnya Kabupaten Agam dalam angka, karena kemarin aku penelitiannya akan di Sumatera. Kemudian nama penulisnya BPS misalnya, tahun tahun terbitnya. Nah ini penting tahun 2000. Terus kemudian sorry aku alamat websitenya kita cantumkan dan kemudian alasan mengulas dokumen ini. Nah ini yang penting. Alasan menggunakan yang kedua, apa saja yang dibahas di dalam data sekunder itu dan apa keterkaitan data sekunder tersebut dengan fokus atau rencana tulisan atau penelitian kalian. Jadi kita perlu nih tahu apa aja yang dibahas di dalamnya, kemudian apa kaitannya sama sama rencana fokus penelitian atau esai yang akan kalian cari gitu. Kalian tahu harus kenali itu gitu. Nah, tujuannya untuk mengkerucutkan kalian kepada data-data yang bermanfaat. Jadi secara umum perlakuan kita sama data itu yang pertama adalah kita cari, terus kita collecting, terus kita identifikasi dengan beberapa kolom semacam ini. Ini yang data sekunder. Bisa di next, klik satu lagi itu ada data. Nah kalau untuk data maksudku data jurnal, hampir sama, cuman bedanya adalah kemudian di sini lebih spesifik akan diperinci gitu. Seperti kita ya judulnya tentu, yang kedua alamat websitenya, yang ketiga siapa dan apa latar belakang keilmuan dari si penulis itu. Nah ini tujuannya berkaitan sama nanti topik tentang bagaimana cara kita menilai kredibilitas sumber tersebut. Nah, kita mengidentifikasi siapa penulisnya dan siapa apa latar belakang keilmuannya itu penting gitu. Jadi misalnya aku ini mengutip jurnal atau hasil penelitiannya dari Mbak Genta, politisi lingkungan oleh aktor perhutani dalam kasus koperasi tambang Indonesia 3 di Kabupaten Malang. Misalnya, terus kemudian aku identifikasi Genta Mahardika ini dan Lutfi Amarudin merupakan staf pengajar dan peneliti di Universitas Brawijaya. Latar belakang keilmuannya adalah ini dan ini. Nah, artinya di situ kita bisa lihat gitu bahwa oke, ketika aku mau bicara soal topik penelitianku misalnya politisasi lingkungan juga atau ekologi politik di negara ketiga, artinya aku mengutip dan sumber yang jelas dan sumber yang tepat dan juga penulis atau penelitinya itu kredibel karena dia memang bicara soal itu gitu di dalam beberapa riset perkembangannya. Kemudian juga atau untuk mencari tahu latar belakangnya, kamu misalnya si penulisnya, misalnya penulisnya adalah Ayu. Nah, kamu search aja Ayu itu di Google misalnya. Kemudian lihat dia punya account Google Scholar enggak. Dari situ kan ada tuh track record kepenulisannya. Selama ini dia tuh sudah meneliti atau membuat publikasi ilmiah semacam apa sih topiknya. Misalnya ternyata dia seringnya tuh bicara soal feminis and gender and sexuality misalnya. Terus dia mengangkat isu tentang tiba-tiba mengangkat isu tentang agraria gitu. Nah, itu kan suatu hal yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi ada penulis lain atau ada akademisi lain yang bisa kita rujuk gitu. Kemudian dalam kita melakukan pembacaan terhadap sumber atau jurnal itu kita perlu tahu apa pesan utama yang hendak disampaikan oleh penulis dalam abstraknya. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek untuk baca jurnal satu. Misal kalau udah ngumpul 10 jurnal untuk esai kalian.
terus kalian baca satu-satu sampai selesai. Dan kalian butuh waktu, biasanya penulisan esai itu kan sebentar. Kalian baca aja abstraknya, kemudian abstraknya itu biasanya sangat merangkum isi dari mulai dari awal sampai isi, mulai dari metode, kemudian hasil penelitiannya, kemudian uh, basic reason kenapa dia melakukan penelitian tersebut. Nah, itu kalian baca. Nah, di situ kalian lihat pesan utama yang ingin disampaikan. Kemudian apa persoalan utama yang menjadi perdebatan di dalam artikel tersebut. Nah, persoalan dan pesan utama itu dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara persoalan utama, artinya adalah problem yang kemudian menjadi discourse atau topik yang didiskusikan di dalam artikel tersebut. Atau secara bahasa metodologinya kita bisa katakan ada dasolen dasainnya gitu, atau apa namanya, apa yang seharusnya dan senyatanya. Jadi perdebatannya di dalam artikel itu ini, misalnya dia sedang membicarakan tentang kemiskinan di Indonesia, kemudian ada topik tentang kemiskinan di Indonesia, biasanya variabel penyebabnya adalah secara struktural atau secara alami, misalnya kayak gitu, kemiskinan alami dan lain sebagainya. Nah, itu persoalan utamanya. Kalau pesan utamanya adalah biasanya itu tentang, misalnya riset ini bicara tentang misalnya bagaimana kemiskinan di Kota Malang meningkat akibat pandemi COVID-19. Nah, biasanya itu dia akan secara clear dan jelas di awal abstrak akan mengatakan. Nah, biasanya itu adalah pesan utamanya. Kemudian bagaimana perkembangan terkini dari studi tentang isu yang dibahas dalam artikel tersebut atau jurnal tersebut. Nah, ini biasanya suatu jenis, kalian juga bisa sekaligus mengidentifikasi jurnal tersebut bagus atau enggak, atau kualitasnya bagus atau enggak. Itu biasanya para penulis atau publikasi ilmiah akan menerangkan nih, perkembangan risetnya itu udah sampai sini. Dan saya mencoba untuk mengembangkan atau melanjutkan penelitian ini untuk memberikan variasi informasi tentang ini misalnya. Itu biasanya dia katakan dan jelaskan di bagian unknowledge-nya, misalnya di jurnal-jurnal internasional dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian lihat perkembangannya. Kemudian kalau tahu kalian secara mandiri dapat melakukan penelusuran juga nih, biasanya lewat Mendeley misalnya, atau ternyata yang bicara topik ini ada beberapa dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa saja kritik terhadap kecenderungan studi semacam itu, atau kritik terhadap topik yang dibahas ini itu apa? Nah, biasanya itu kalian bisa identifikasi, misalnya, oh, kekurangannya ini dan kelebihannya ini. Terus apa saja saran untuk penelitian lanjutan terhadap isu yang dibahas. Nah, berarti sarannya apa nih terhadap beberapa kritik tadi gitu. Dan itu biasanya kalau bagi peneliti, bagi penulis, kita jadikan satu alasan, kemudian oke, gue mau ngangkat ini, aku mau ngangkat yang ininya nih, sisi ininya, karena ini belum begitu banyak dibahas atau lengkap seperti itu. Nah, kemudian ini sebenarnya kurang begitu kontekstual sama penulisan artikel esai, tapi nggak apa-apa, tambahan aja. Jadi ini adalah urgensi, uraikan bagaimana posisi penelitian terdahulu ini terhadap argumentasi atau fokus rencana penelitian kalian yang akan lakukan. Nah, misalnya ini akan memperkuat atau melanjutkan atau menolak tesis atau argumentasi yang dibuat dari sumber itu. Nah, itu biasanya untuk penelitian kalian skripsi nanti. Tapi untuk esai, at least aku pikir kita cukup gunakannya adalah sampai kritik mungkin. Dan kenapa sampai itu? Karena agar lebih kuat aja, tahu aja isinya apa. Jadi please tolong kalian kalau misalnya sedang mencoba mengembangkan skill kepenulisan atau bidang hal-hal akademisi semacam itu, secara totalitas nikmati proses riset yang kalian lakukan. Itu kan riset sederhana. Jadi jangan cuman ketika kalian cari jurnal ya, di awal-awal tuh kita tiba-tiba buka jurnalnya, oke nih, aku butuh statement yang ini gitu. Tanpa tahu sebenarnya si penulis itu bicara apa dan kemudian bagaimana perkembangan ilmu pengetahuannya di dalam konteks itu. Terus tiba-tiba kalian kutip saja tanpa tahu. Ibarat kata kalian di jalan terus ketemu orang terus kalian sapa tanpa dan lain sebagainya. Itu kan kurang
etika penelitian atau etika akademisnya itu kurang baik. Maka kalau ketika kalian sedang mencoba mempelajari suatu proses dunia ilmiah, dunia riset penelitian, maka kalian perlakukan mereka secara ilmiah juga gitu. Dengan cara itu menghargai tulisan, mencari tahu siapa penulisnya, kemudian latar belakangnya, dan lain sebagainya. Dan kutiplah secara bijak dan baik gitu. Jadi proses ini emang kalau misalnya bicara soal penelitian ya riset itu satu hal yang mungkin bagi sebagian orang eh, eh, sulit atau enggak itu, tapi itu nikmat, ada seninya gitu di dalam proses ini. Mungkin di next, bisa di next. Halo, halo. Sebentar, Kak. Oke, siap. Ini aku bicara sampai berapa lama lagi? Bebas ya? Atau gimana? Oke, makasih. Nah, sekarang masuk ke tahap topik selanjutnya tentang menilai kredibilitas data atau sumber yang kita jadikan acuan. Pertama aku mau bilang bahwa kemudian sebenarnya gimana sih kita bisa menilai kredibilitas sumber atau apakah sumber ini itu eh, layak kita gunakan atau tidak. Pertama aku dibilang gini, kamu siapa mau menilai suatu artikel atau jurnal seseorang, apalagi hasil penelitian orang mengatakan menilai dia nilai atau tidak layak. Pertama aku mikir, lah bukannya emang kita harus mengidentifikasi, Mbak? Iya, tapi kamu nggak bisa untuk menilai bahwa ini tuh layak atau tidak, kemudian mengatakan ini penelitian yang kurang baik dan lain sebagainya, nggak bisa. Karena lagi-lagi ditanya, kamu udah menghasilkan siapa kamu gitu, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ada etika memang di mana dalam riset itu ketika kita melakukan pengutipan, eh, pada akhirnya yang dapat kita jadikan acuan utama tentu adalah eh, apa ya? Ininya apa namanya? Kita bisa melihat tahu latar belakang tadi yang udah bilang berulang-ulang, dan kedua tentang misalnya dia ada jurnal maka dia ada akreditasi atau tidak, pengakuannya sejauh apa. Nah, tapi setidaknya ada beberapa eh, apa ya cara bagaimana kita untuk menilai kredibilitas data atau sumber. Pertama, kita harus paham standar akademik gitu. Maksudnya apa? Paham standar akademik itu artinya kita mengetahui, memahami bagaimana cara mengutip, referensi, dan lain sebagainya. Terus kita baca sumber yang kita coba rujuk, apakah dia memenuhi standar atau tidak. Ketika tidak, maka tidak dapat kita gunakan. Atau juga di dalam poin ini kita biasanya perlu melihat nih, apakah tulisan ini apa ya, sifatnya itu memiliki landasan yang kuat atau tidak, dia merujuk pada data atau tidak. Nah, itu juga bisa kita jadikan standar atau cara mengidentifikasinya. Misalnya itu biasanya kita temukan di dalam artikel-artikel yang disediakan di platform media pada umumnya. Tapi kalau berita itu kan sifatnya news, dan itu apalagi kalau pemberitaan tersebut dari uh, yang sudah uh, besar lah namanya atau kemudian cukup berpengalaman, maka kita bisa langsung merujuk. Terus cari tahu reputasi akademik sang penulis. Nah, sama seperti yang udah bilang di awal, reputasi akademik atau reputasi platformnya itu bisa kita jadikan cara untuk menilainya. Kemudian fokus pada sumber-sumber akademis yang sudah mendapatkan peer review atau penelaahan sejawat. Artinya ini sumbernya biasanya udah mengalami proses apa ya? Kalau misalnya peer review itu kayak misalnya aku menuliskan artikel, kemudian artikelku itu di di review atau di peer review oleh sama profesorku misalnya, sama pembimbingku gitu. Nah, itu baru bisa itu fokus ke sana. Biasanya itu tingkat
tingkatnya jauh lebih tinggi lagi. Terus tetap waspada pada seluruh situs internet, mungkin sudah aku elaborasi di awal. Kemudian hindari materi yang diterbitkan sendiri. Ini sama etika kepenulisan juga. Misal, aku udah pernah misalnya menerbitkan tentang artikel tentang ekologi politik. Kemudian aku mau melanjutkan penelitianku tentang hal itu, terus aku mengutip diri sendiri. Bukan nggak boleh, tapi hindari aja gitu. Karena bisa jadi uh, apa ya? Bisa jadi itu akhirnya kita hanya apa namanya reputasi dari suatu hasil gitu. Kemudian bedakan buku-buku akademis dan akademis udah, terus pertimbangkan juga usia sumber. Nah, maksudnya ini adalah berapa lama sumber itu telah diterbitkan. Misalnya dia tahun 2003 sama tahun 2017 misalnya, mendingan dari 2017. Jadi mungkin batasan waktu aku kira sekitar 4 atau 5 tahun ke belakang itu dapat kita gunakan. Kalau lebih dari itu, kalau memang nggak ada sama sekali, nggak apa-apa, tapi kalau masih ada, jangan. Nah, itu untuk menilai kredibilitas sumbernya. Selanjutnya, nah, indikator kredibilitas sumber ini yang biasa aku gunakan. Pertama, indikatorku adalah pertama dia hasil penelitian atau informasi yang disajikan diperoleh menggunakan pendekatan ilmiah. Yang kedua, data atau sumber yang diperoleh tersebut dari sumber yang terpercaya dan jelas. Ya, sumbernya harus jelas. Yang ketiga, terakreditasi kalau dia ada jurnal. Seperti itu. Misalnya ada yang sedikit keriki nih mengenai teman-teman yang berjuang di dalam publikasi ilmiah. Jurnal misalnya. Bedanya apa terakreditasi sama apa? Jadi kalau terakreditasi kan teman-teman pasti tahu misalnya Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Indonesia ada juga yang akreditasi atau pengakuan Scopus misalnya gitu. Nah, itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Dan artikel nasional misalnya dan internasional. Bisa jadi artikel nasional tapi belum tentu terakreditasi. Misalnya akreditasinya tingkat apa dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Bisa di next? Kayaknya udah. Nah, sepertinya itu aja. Cuman terakhir mungkin biar sedikit aku elaborasi sama esai mungkin ya. Karena ini banyak juga sama kaitannya dengan penelitian secara umum. Tapi intinya teman-teman, kalau dalam melakukan proses penulisan esai, teman-teman aku sarankan untuk berangkat dari penelitian data sekundernya yang tadi, baik itu berupa jurnal maupun non-jurnal. Kemudian teman-teman juga perlu, rasanya aku pikir, karena kita tuh esai itu tantangannya besar, karena dari dia itu harus merangkum sebanyak itu poin-poin, proses-proses ilmiah di dalam 6 atau 5 sampai 6 halaman. Latar belakang, pembahasan, dan isi. Nah, sebisa mungkin ketika teman-teman membuat latar belakang, itu benar-benar kuat gitu. Dan jangan cuma jadikan data baik kualitatif kuantitatif tadi hanya sebagai penguat saja tanpa tahu kaitannya atau kontekstualisasi kutipan tersebut dengan argumentasi yang kalian bawa itu semacam apa. Gitu. Tolong itu gunakan prosesnya itu secara bijak. Kemudian selain itu juga tentang ketika dalam melakukan penulisan di apa namanya di latar belakang juga straight to the point, kemudian arahkan fokus kalian dan tampilkan urgensi masalah itu secara tepat gitu untuk pengantar kalian ke dalam pembahasan. Nah, biasanya karena esai di kampus itu menuntut ada proses tawaran inovasi atau solusi, maka teman-teman bisa juga apa namanya mencari solusi yang memang menjawab. Nah, ini juga salah satu keuntungan ketika kita misalnya dalam konteks penelitian atau penulisan esai bidang sosial. Nah, biasanya kan ketika kita melakukan tracking terhadap sumber-sumber yang kita cari,
itu kita tahu nih perkembangan risetnya dan sejauh apa solusi yang udah ada dan efektif atau enggaknya. Nah, ketika kita menawarkan di dalam artikel kita atau esai kita, maka kita tahu nih bisa mengelaborasi atau ATM itu baru bisa digunakan, amati tiru dan modifikasi itu. Nah, kalau di dalam itu namanya outdated bibliografi. Jadi biasanya sumber referensi yang kalian gunakan di akhir di daftar pustaka itu di dalam lomba-lomba esai yang memang kualitasnya cukup baik, mereka akan mencari rujukan kalian dan melihat kenapa sih si penulis ini mengutip rujukan ini. Terus pas misalnya lucunya, misalnya aku pernah coba di sosiologi, misalnya aku sebagai asprak, asprakanku itu mengirimkan artikel hasil dari tugas dari dosen dan dia kumpulkan ke asprak dulu. Terus aku cek, ini orang benar-benar nulis atau enggak? Dan mengapa dia mengutip itu? Terus aku lihat kutipannya, terus apa topiknya? Itu terlalu jauh perbedaannya. Jadi aku berkesimpulan, oh ternyata dia hanya mencari ini tanpa tahu nih sumber ini apa tawaran atau tambahan untuk argumentasi yang dia coba bangun. Nah, kayak itu. Ya jadi itu aja sih aku pikir yang bisa aku share. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada diskusi atau mau sharing-sharing tertentu, silahkan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Aku serahin ke moderator lagi. Oke, terima kasih banyak Kak Satria. Benar-benar tadi ilmunya tuh bermanfaat banget sampai kayak Ain ngerasa selama ini Ain sendiri kalau misalnya nyari sumber untuk artikel yang Ain tulis ataupun esai yang Ain tulis kayak ya udah kita cari cari kutipannya katanya dulu kan ya Kak. Apa sih yang kita cari gitu di Google, terus kayak tinggal langsung download aja tanpa mikir ini stasinya gimana dan yang lain-lainnya gitu. Jadi benar-benar kayak ngerasa seharusnya kan kita harus memperlakukan data kayak cari lebih dalam gitu seperti yang Kak Satria bilang, terus kayak dikolektifin mana yang data sekunder sama data primer, terus kayak identifikasi. Bahkan tadi pun Kak Satria menunjukkan tentang terkait perkoloman gitu dari data sekunder maupun data primer gitu ya Kak. Nah, adapun yang tadi Ayun juga nangkep pula yang terkait dengan Mendeley sebenarnya emang emang sekarang kan kita kayak Mendeley itu membantu banget ya untuk kita melakukan kutipan dan lain-lainnya. Tapi kadang ada beberapa hal kadang Mendeley sendiri kayak ada gangguan gitu mungkin Ayun sendiri gitu ya. Makasih banyak sih Kak Satria atas pemaparannya. Nah, barangkali dari teman-teman sendiri yang ingin bertanya di Kak Satria bisa banget untuk raise hand ataupun nulis pertanyaannya di kolom komentar gitu. Nah, Kak, mungkin Ayah mau nanya dulu sih ya Kak, terkait dengan kalau misalnya seperti yang Kakak Satria bilang, kalau misalnya kita tuh nggak bisa bilang ini suatu jurnal ini kredibel apa enggak gitu kan. Tapi kadang waktu itu yang juga pernah ikut webinar gitu ya Kak, terkait dengan ada jurnal yang predator gitu loh Kak. Nah, kalau misalnya terkait dengan jurnal predator itu kan pasti bakal mempengaruhi isi dari jurnal tersebut nah ya Kak. Nah, untuk dari Kak Satria sendiri ada nggak sih Kak kayak pengalaman dalam mencari suatu jurnal tapi ternyata secara nggak sadar Kak Satria tuh kayak itu dari jurnal yang predator gitu Kak. Oke, kasih Ayu. Tapi sebelumnya aku mau tanya juga deh. Uh, apa namanya jurnal predator ini kayak gimana? Mungkin aku kurang common sama bahasa itu. Maksudnya jurnal predator ini seperti apa? Jadi kalau jurnal predator itu yang Ayun tangkap dari webinar sebelumnya kayak misalnya ada yang ingin apa ya menaruh jurnalnya atau artikel ilmiahnya gitu ya Kak. Tapi langsung langsung di ACC gitu Kak Ah, dapat iya, iya. melalui review gitu. Ah, iya, iya. I see. Aku baru paham. Nah, benar-benar penting. Pertanyaan yang sangat bagus dan penting aku kira. Jadi ternyata gini tak, sahabat, teman-teman. Eh ini tuh berkaitan secara makronya sama iklim riset kita di Indonesia. Ketika riset itu udah lagi nggak diposisikan sebagai satu tangga atau intelektual itu sebagai satu hal yang paling tinggi gitu ya di dalam proses kita. Tapi sekarang riset kita itu kecenderungannya udah hanya sebagai bentuk katakan legitimasi terhadap uh, siapa kita kemudian. Banyak juga riset itu
akhirnya hasil-hasil riset itu terpengaruh sama tingkat kredibilitas atau tingkat ilmiahnya itu terpengaruh sama kondisi-kondisi semacam itu. Jadi banyak juga kemudian platform-platform penerima atau pempublikasi artikel ilmiah itu tidak menggunakan seperangkat proses-proses review untuk menerbitkan suatu jurnal ilmiah yang ketat. Biasanya itu terjadi kenapa? Terjadi karena emang si penerbit jurnal tersebut misalnya itu belum begitu memiliki track record yang cukup kuat. Nggak bisa dibandingin misalnya sama jurnal masyarakat UI misalnya. Sama jurnalnya apa ya? Aku malu sebenarnya nyebutin tapi itu fakta misalnya. Jurnal yang ada di dekat kampus-kampus kita gitu. Ada gitu di setiap prodi gitu kan. Itu hanya untuk mendorong misalnya katakan di beberapa prodi ya. Sorry. Misalnya dia gimana caranya karena ada penilaian akreditasi misalnya. Penilaian akreditasi institusi harus ada publikasi ilmiah dari dosen dan mahasiswa yang harus diterbitkan setiap tahunnya. Nah, untuk mengejar angka tersebut banyak orang akhirnya atau institusi tertentu ya udahlah kita terbitin aja dengan sekedarnya proses atau hasil artikel atau hasil jurnal tersebut atau proses penelitian yang dicari. Akhirnya dia menurunkan standar keketatan untuk menyeleksi artikel yang dapat dipublikasi atau enggak. Nah, ya itu yang terjadi dalam kondisi kita. Maka untuk cara menghindari kita dapat jurnal yang semacam itu atau publikasi yang semacam itu, aku pikir hari ini banyak platform yang mampu menseleksi itu. Setidaknya juga di perkembangan teknologi seperti ini juga kita bisa gunakan. Maka untuk menghindarinya, saranku teman-teman itu mulai aktif menggunakan Mendeley, satu, secara praktikal. Yang kedua, berangkat kalian buka Sinta gitu, website Sinta. Website Sinta itu dia mengcollecting publikasi-publikasi ilmiah yang terakreditasi. Nah, ada standarnya kan, ada tingkat 1 sampai tingkat ada Sinta 1 sampai Sinta berapa? 5 ya atau 6 gitu. Nah, itu kalau dia sudah terakreditasi seperti itu, aku pikir cukup kuat. Nah, atau sekaligus kalian bisa juga mengakses jurnal-jurnal sifatnya internasional, terakreditasi internasional. Nah, itu juga bisa. Jadi memang gak heran sebenarnya ketika hari ini banyak misalnya ada yang banyak orang-orang sudah publikasikan ilmiah, publikasikan jurnal, tapi ya lihat dulu gitu siapa yang publikasi, lembaganya apa, terus sejauh apa track recordnya. Bahkan beberapa kali sometimes aku pernah akan menerbitkan jurnalku sendiri misalnya, walaupun sampai hari ini belum karena review-reviewnya cukup panjang, dan pernah aku coba apply di salah satu penerbit publikasi ilmiah jurnal tertentu ya. Nggak make sense lah seorang S1 gitu ya, hasil penelitian lapangan doang gitu. Aku waktu sosiologi kemarin terus aku kembangin jadi hasil penelitian. Terus aku coba masukin. Alhamdulillah masuk, tapi reviewnya panjang sekali gitu. Panjang sekali dan akhirnya aku menyerah pernah. Dan udahlah aku nggak usah lanjutin aja, nanti aja lah mau ada waktu, pas ada waktu. Itu sampai 2 bulan, 3 bulan udah kirim review lagi sama penerbitnya. Nah, tapi ada nih beberapa temanku di luar kampus UB misalnya, dia nerbitin jurnal. Terus aku tanya di mana, di sini. Kok bisa cepat? Iya kok, cuman gini review sekali atau apa gitu. Bahkan ada yang nggak sama sekali di review, langsung dipublikasi. Nah, artinya di situ aku berpikir mengatakan ya ya akhirnya kita bisa baca atau lihat, atau bahkan kemarin ada isu tentang rektor aja itu bikin rektor kampus cukup besar itu melakukan plagiasi gitu. Jadi itu tuh nggak heran di dalam iklim riset kita, bahkan keseriusan negara kita terhadap riset itu sangat kurang gitu. Jadi itu fenomena-fenomena atau kejahatan akademis yang sering terjadi. Itu makasih banget udah dikasih pertanyaan itu. Tadi setidaknya yang aku bisa katakan prosesnya tadi. Cari aja langsung merujuk ke yang sudah
terakreditasi atau yang sudah mengalami melalui proses pre-review. Begitu sih. Semoga bisa tangkap. Siap Kak, makasih banyak Kak Satrio. Berarti emang ya Scopus itu juga salah satu terindeks yang di Indonesia banget yang kayak yang penting gitu. Jadi paling untuk kita semua gitu yang lagi cari bahan-bahan referensi untuk artikel ilmiah kayak gitu, coba untuk kayak melihat akreditas dari jurnal tersebut terlebih dahulu gitu ya Kak. Nah, sebelumnya Ain juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk mengisi link absensi, dan Ain juga ingin promosi terkait dengan kelas yang paling dekat, yaitu pada tanggal 8 hari Kamis, yaitu akan ada kelas debat, yaitu perkenalan debat dan macam-macam jenis debat. Nah, untuk kelas dari esai sendiri akan dilaksanakan lagi pada tanggal 13, yaitu tentang bedah struktur dan sistematika SI gitu. Nah, oke, teman-teman semua, barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kepada Kak Satria, bisa banget untuk mengisi di ruang chat ataupun melakukan raise hand yang nanti akan Ain minta untuk on mic gitu. Nah, apalagi kalau misalnya materi ini ya cara mencari dan menilai kredibilitas sumber itu tuh merupakan kunci utama yang harus kita miliki sebagai mahasiswa kan ya Kak. Karena kan tugas-tugas kita juga awal-awal tuh kayak esai, terus kayak nulis esai ataupun artikel gitu. Adapun dulu karena mungkin Ayun baru semester 2 juga ya Kak. Kemarin kan kayak sering banget nulis esai ataupun tugas-tugas esai itu ya udah gitu kayak ngerasa sangat comot aja gitu, kayak nggak ada masuk Nggak apa-apa. Kak. Jadi kayak ngerasa wah ternyata panjang banget, udah mah kadang Ain sendiri kalau misalnya ada tugas esai itu cuma melampirkan 3 sampai 5 sumber gitu loh Kak. Jadi kayak ini beneran tulisan esai apa bukan gitu. Jadi kayak ngerasa benar-benar topik ini tuh bermanfaat banget sih untuk kita sebagai mahasiswa. Selain itu Kak Satria juga udah kayak memberikan gambaran terkait bagaimana kita harus membagi data sekunder di kolom-kolom ataupun data primer gitu. Ya, ya nggak apa-apa. Ayu itu emang proses sama kok. Aku waktu semester 1, 2 itu kayak gitu juga. Terus kemudian aku baca sekarang ya kalian akan menghadapi tahap itu, proses itu. Terus kalian baca lagi laptop kalian, arsip kalian waktu tugas kuliahku kayak apa sih tahun semester 1, semester 2 gitu kan. Dan kalian yakinlah akan tertawa tersendiri gitu ya. Tawa-tawa malu gitu atau gimana gitu. Tapi nggak masalah, itu prosesnya. Dan emang beruntungnya kalian yang punya kesempatan atau punya opportunity kayak gini, privilege bisa ikutan webinar seperti ini, kemudian juga ikut baris misalnya, aku sangat ya baris atau ikut organisasi yang lain yang memang bergerak di bidang keilmuan misalnya, itu wah itu bantu banget sih menurutku. Kayak kalian hanya kita berharap di kelas itu nggak bisa gitu, sangat kurang. Even di sosiologi pun di kita punya yang namanya sosiologi academic skill, itu bahkan di angkatan di bawahku itu 2 kali dibuatnya, di semester 1 dan semester 2 kalau nggak salah, dan ada mata kuliah metodologi juga sampai 3. Itu udah cukup banyak kan, tapi itu masih kurang untuk pikir, ternyata banyak hal-hal yang nggak dapatkan gitu. Terus aku senangnya EduPlus ini justru aku pikir kebanyakan orang akan mulai dari gimana cara breakdown tema esai gitu kan topiknya. Tapi topik kalian mulai dari mulai dari bagaimana cara mendapatkan sumber. That's good point gitu. Dan itu satu titik start yang benar, yang aku pikir aku mungkin dalam hal ini sepakat bahwa emang benar bahwa kita dari sumber dulu. Jadi sebelum kita jauh berselancar membuat esai, kita harus tahu dulu sumber kita dan bagaimana memperlakukan sumber atau data tersebut. Jadi aku benar-benar apresiasi sih sama teman-teman Inoya. EduPlus ini programnya sangat bermanfaat. Ya Kak Satria, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya emang Inoya sendiri ya bekerja sama kayak kolaborasi gitu dari beberapa kontributor di website di edukasi Visip Education sendiri pun kayak berkolaborasi dengan anak-anak baris sih Kak. Emang benar Yes, banget sih. Itu juga kayak bagus. ngebantu banget gitu. Ditambah kalau misalnya ketika kita menulis esai gitu,
paling utama kita cari yaitu sumbernya terlebih dahulu. Namun awalnya juga Kak bilang juga kalau misalnya sebelum menulis esai, kita mungkin ketika kita lomba kan kayak langsung ke tema gitu ya kayak. Tapi terlepas dari itu, yang paling penting itu kayak kita tuh harus paham persoalan di masyarakat sekitar itu apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya Kak. Benar sekali. Iya benar Ayu. Bagus banget kalau kalian ini program berkolaborasi ya. Itu yang harus digiatkan sih. Yang harus dikembangin lebih jauh lagi. Dan memang ya gitu kebanyakan dari kita kalau SI karena kita tuh sebagai anak sarjana sosial, apalagi SI-nya sosial, itu bingung gitu. Bingungnya bukan bingung ya apa ya? Kita tuh diminta memberikan tawaran SI biasanya berupa produk atau berupa prototipe suatu solusi masalah. Nah, bagaimana nih seorang sarjana sosiologi, ilmu pemerintahan, politik, HI dapat mengabstraksi teritori yang mereka pelajari jadi suatu tawaran solusi di masyarakat. Gitu. Nah, itu apa ya, tantangan tersendiri untuk kita ya, yang inovasi, lomba inovasi. Makanya kayak nggak banyak orang uh, bisa berpikir secara sosial juga, tapi harus bagaimana bisa mengkonkretkan dengan bentuk solusi yang terapan. Nah, bedanya kalau kayak teknik, kayak orang-orang saintek atau mungkin kalian tahu PWK gitu, PWK atau PWK, PWK, PWK itu yang sebelah ya. PWK misalnya jurusan PWK, dia itu sebenarnya sosiologi tapi ada teknisnya. Ya. Kemudian kan karena tujuannya apa? Karena dunia industri membutuhkan solusi-solusi yang sifat taktis. Nah kalau kayak gitu kita anak saintek nggak usah perlu bertele-tele, pokoknya dia bilang datanya kayak gini, kondisi kayak gini, maka solusinya kayak gini. Itu logika alamnya seperti itu. Tapi kalau kita sedang sosial, masalah kita itu berkembang dan dinamis. Jadi hari ini itu solusi, masa depan belum tentu solusi. Gitu. Jadi uh, harus terus apa ya menggali lagi gitu. Bahkan menurutku salah satu saran lain ya, kalau menulis esai ini lagi-lagi kayak seni juga gitu, kayak nggak bisa dijadikan satu patokan tertentu. Misalnya memulai prosesnya dari melakukan data sekunder dulu, kemudian dan lain sebagainya. Itu bisa jadi kepake sama aku. Nah, tapi kalau sama teman-teman yang lebih kepake, misalnya tiba-tiba tertarik untuk menulis, itu ketika teman-teman menurunkan temanya dulu nggak masalah, atau berangkat dari latar belakang nggak masalah gitu, atau bahkan ada apa namanya cari-cari inspirasi lain dan model-model cara-cara lain itu juga nggak masalah. Jadi nggak ada patokan yang khusus. Jadi kalau dalam bahasa penelitiannya, kalau menurut uh, beberapa dosenku bilang ini, kan itu sebagai peneliti jangan jangan atau sebagai seorang scholar, apalagi peneliti sosial, itu anggap ini suatu seni. Gitu. Bagaimana cara kalian mendekati seni itu, mendekati suatu topik yang kalian lakukan tuh nggak ada patokannya apakah harus pakai metodologi kualitatif, kuantitatif, atau harus wawancara atau apa harus apa nggak ada. Jadi biarkan kalian apa ya eh, menggunakan semua itu menjadi instrumen. Bahkan diri kalian itu adalah instrumen dalam penelitian atau dalam riset gitu. Jadi benar-benar seabstrak itu atau benar-benar aku membuka pikiranku gitu ketika dulu nulis selesai tugas misalnya yang penting kerjain selesai gitu kan atau apa gitu gitu sih. Iya sih Kak, betul banget. Makasih Kak. Tadi ada yang di private chat juga sih Kak, kayak kan kita Gimana. dapat nih Kak dari jurnal gitu Kak. Misal kita kan cari materi buat esai kita. Terus dapat dari jurnal, kemudian kayak mengutip, tapi mengutip tersebut tuh kayak ada kutipan dari jurnal lain. Terus ternyata yang kita tulis tuh apa ya? Kutipan dari jurnal tersebut yang ada di bawah gitu loh, kayak yang di daftar pustaka gitu. Hal yang kayak gitu tuh wajar, apa sih nggak boleh gitu loh Kak. Nah, kalau
terjadi kasus semacam itu, yang pertama dilakukan menurutku, kalian cari tahu dulu si penulis, kayak kalian mengutip jurnal A. Jurnal A ini ternyata mengutip lagi dari jurnal B, begitu kan? Nah, yang perlu dilakukan adalah ketika kalian baca jurnal A, kalian baca lagi ke sumber utamanya, ke B. Begitu. Cari sumber B-nya. Pasti kan dia kutip toh di bibliografinya. Kalian cari itu, kalian baca itu. Nah, ketika kalian mengutipnya, kalian lihat perbedaannya dari proses kutipan atau dari jurnal sumber utamanya B sama yang telah dikutip lagi di A, apa perbedaannya? Ketika tidak ada perbedaan yang signifikan, saranku gunakan sumber utama B. Tapi kalau misalnya udah ada konteks baru atau ada konteks baru atau ada penambahan ya konteks baru lah ya, misalnya dan kalian lebih cocok dengan yang di jurnal yang hasil kutipan lagi di jurnal A, ya maka kutip A gitu. Nah, bagaimana proses pengutipnya, teknisnya? Jadi kalau mengutip seperti itu bisa kalian buat kalau kutipan langsung atau tidak langsung dia kayak gini. Misalnya Satria dalam Ayu tahun 2020 gitu. Bicara ini. Jadi ada apa namanya? Ada dua sumber yang ditulis. Jadi pertama jurnal A katakan jurnal Satria, tapi Satria ngambil dari Ayu. Jadi tulisannya adalah kutipannya Satria dalam Ayu 2002, ya kalau nggak salah gitu. Baru apa namanya hal yang kalian kutip itu kalian tuliskan baik secara metodenya baik langsung maupun tidak langsung. Kayak gitu. Jadi kalau kalian cuma misal mengutip A tadi, misalnya kan tanpa melibatkan si awalnya itu nggak bisa, itu nggak etik, bukan etik yang baik dalam penelitian dan nggak boleh, itu salah paraphrase, salah kutipan. Jadi nggak bisa langsung aja tulis Satria 2020, nggak bisa. Berarti harus Satria dalam ini. Sorry kalau kecepatan, tapi semua tanya aja kalau misalnya ada yang miss. Iya, Kak. Berarti emang nggak boleh nih buat kayak langsung. Nah, buat langsung kayak ngutip dari jurnal pertama, tapi melainkan kayak harus menambahkan dari jurnal sebelumnya gitu ya, kayak. Oh ya, sebelumnya Ain juga mau ngingetin lagi untuk kelas terdekat kita, yaitu pada hari Kamis tanggal 8 akan ada kelas kelas debat, yaitu tentang perkenalan debat dan macam-macam jenis debat. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi link presensi, dan untuk kelas esai sendiri akan dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 3 Juli tentang bedah struktur dan sistematika esai gitu. Nah, untuk link absensi sendiri sudah dikirimkan ya teman-teman semuanya, jangan lupa untuk isi gitu karena kan udah capek-capek nih nunggu ngedengerin materi.